Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Novi dalam pembelajaran matematika. Masih pecahan. Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran berbeda penyebut dengan percaya diri. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, sebuah semangka utuh dan ada yang sudah dipotong. Di situ menggambarkan bilangan pecahan campuran 1/6. Semangka yang utuh menunjukkan bilangan bulat dan yang terpotong bilangan pecahannya. Begitu juga dengan gambar kedua. Menggambarkan pecahan 2/3/4. Semangka utuhnya 2 dan pecahannya 3/4. Dan gambar yang ketiga menggambarkan bilangan pecahan campuran 32/8. Di mana jeruk utuhnya 3 dan yang terpotong menggambarkan pecahan 2/8. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut ditambah pembilang per penyebut. Sebagai contoh, bilangan pecahan campuran 31/2 akan diubah menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan bulat, di sini adalah 3, dikalikan penyebut 3 kali 2 ditambah pembilang, pembilangnya 1 per penyebut. 3 kali 2 tambah 1 per 2 sama dengan 7/2. 7/2 ini adalah bilangan pecahan biasa yang senilai dengan pecahan campuran 31/2. Contoh kedua, 6/3/4 dijadikan pecahan biasa 6 kali 4 tambah 3 sama dengan 27/4. 27/4 merupakan pecahan biasa yang senilai dengan pecahan campuran 6/3/4. Contoh ketiga, 10/2/3 dijadikan pecahan biasa 10 kali 3 tambah 2 per 3 sama dengan 32/3. Contoh keempat, 5/3/5. 5 kali 5 tambah 3. 28/5. Dan contoh kelima, 7/5/8 dijadikan pecahan biasa 7 kali 8 tambah 5/8 sama dengan 61/8. Baiklah, mari kita coba bersama. Menjumlah dan mengurangi pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara 1,
mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebut. 2. Memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, kemudian menyamakan penyebut. Mari kita coba bersama. Contoh cara 1. Cara 1 adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh soal, 4/2/3 ditambah 2/1/4. Masing-masing pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dengan cara 4 kali 3 tambah 2 per 3. Begitu juga 2/1/4, 2 kali 4 tambah 1 per 4. Maka menjadi 14/3 ditambah 9/4. Setelah itu, maka kita akan menyamakan penyebut. Penyebut 3 dan 4 disamakan menjadi 12. Maka 14 ditambah 3, 14/3 ditambah 9/4 sama dengan 12 bagi 3 kali 14. 12 ini adalah penyebut yang sudah disamakan. Ditambah 9/4 disamakan penyebutnya menjadi 12 dibagi 4 kali 9 per 12 sama dengan 56/12. 56 itu hasil dari 12 bagi 3, 4 kali 14. Ditambah 27/12. 27 berasal dari 12 dibagi 4 kali 9 per 12. Maka diperoleh hasil 56 ditambah 27 sama dengan 83/12. Sama dengan 6/11/12. Dalam pecahan, apabila pembilang lebih besar dari penyebut, sebaiknya dijadikan pecahan campuran. Seperti ini, 83/12. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dijadikan pecahan campuran. Dengan cara pembilang dibagi penyebut, 83 dibagi 12. Diperoleh hasil 6/11/12. Contoh kedua, 6/5/8 dikurangi 3/2/5. Kita jadikan pecahan biasa. 6/5/8 jadikan pecahan biasa dengan proses 6 kali 8 tambah 5. 6 kali 8 tambah 5 per 8. Dikurangi 3 kali 5 tambah 2 per 5. Sama dengan 53/8. 53 ini dari 6 kali 8, 48 ditambah 5. Dikurangi 17. 17 dari 3 kali 5 tambah 2 per 5. Setelah kita peroleh pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya. Penyebut 8 dan 5 disamakan menjadi penyebut 14. Karena 8 dan 5 KPK-nya adalah 40. Maaf, bukan 14, 40. Maka 53/8 dikurangi 17/5 sama dengan 40 dibagi 8 kali 53 per 40. Dikurangi
40 dibagi 5 kali 17 per 12. Sama dengan 265 ini dari 40 dibagi 5, 40 dibagi 8, 5 kali 53. 265 per 40. Dikurangi 136 per 40. 136 ini dari 40 dibagi 5, 8 kali 17. Diperoleh 136 per 40. Maka hasil pengurangan dari 265 per 40 dikurangi 136 per 40 adalah 129 per 40. Pembilang lebih besar dari penyebut dijadikan pecahan campuran. 129 dibagi 40. Diperoleh hasil 39 per 40. Selanjutnya, cara 2, yaitu dengan cara memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Contoh soal, kita gunakan soal yang sama dengan cara 1, hanya caranya yang berbeda, yaitu 4 2/3 ditambah 2 1 per 4. Masing-masing bilangan bulatnya dipisahkan, yaitu bilangan bulat pecahan campuran yang pertama dengan bilangan bulat pecahan yang kedua dijumlah, dituliskan terpisah. 4 ditambah 2. Ditambah bilangan pecahan juga dijumlah, dituliskan terpisah. 2/3 ditambah 1/4. Seperti halnya cara 1, karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebut. Penyebut 3 dan 4 menjadi 12. 4 ditambah 3, ini tadi bilangan 4 ditambah 2, ini bilangan bulatnya, ditambah kita samakan penyebut pecahan 2/3 ditambah pecahan 1/4. Pecahan 2/3 dijadikan penyebut 12, maka menjadi 12 dibagi 3 kali 2 per 12. Ditambah pecahan 1/4, kita samakan juga penyebutnya, 12 dibagi 4 kali 1 per 12. Maka diperoleh hasil 4 ditambah 2, 6, ditambah hasil dari 12 dibagi 3 kali 2, yaitu 8 per 12, ditambah 12 dibagi 4 tambah 1. 12 dibagi 4 kali 1. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3 per 12. Sama dengan 6 ditambah 11 per 12. 8 ditambah 3, 11 per 12. Maka akan diperoleh hasil 6, 11 per 12. Hasil akhirnya sama dengan cara yang pertama. Contoh soal kedua, juga dengan soal yang sama, yaitu 6, 5/8 dikurangi 3, 2/5. Sama dengan kita pisahkan bilangan bulatnya, 6 dikurangi 3, ditambah 5/8
dikurangi 2/5. Setelah itu, kita samakan penyebutnya. Penyebut 8 dan penyebut 5 menjadi 40. Karena KPK dari 8 dan 5 adalah 40. 6 kurangi 3 ditambah 5/8 diubah. Samakan penyebutnya menjadi penyebut 40 dengan cara 40 dibagi 8 kali 5/40. Dikurangi 2/5 dijadikan penyebut 40. Dengan cara 40 dibagi 5 kali 2/40. Maka 6 dikurangi 3 itu 3, ditambah hasil dari penyamaan penyebut 40 dibagi 8 kali 5, itu adalah 25. 40 bagi 8, 5 kali 5. 25/40. Dikurangi 40 dibagi 5 kali 2. 40 bagi 5, 8 kali 2. 16/40. Sama dengan 3 ditambah 25 dikurangi 16 sama dengan 9/40. Maka diperoleh hasil 39/40. Dari kedua cara menjumlah dan mengurangi pecahan campuran, gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Boleh dengan cara 1, boleh dengan cara 2. Kalau kalian bandingkan cara 1 dan cara 2, mungkin ada yang merasa lebih mudah dengan cara 1, ada yang merasa lebih mudah dengan cara 2. Hanya kalau dengan cara 2, hasil penjumlahan atau pengurangan, hasil dari penjumlahan atau pengurangan, hasilnya sudah merupakan pecahan campuran. Kalau yang cara 1, hasilnya tadi adalah pecahan biasa, kemudian dijadikan pecahan campuran. Nah, Ibu serahkan kepada kalian mau pakai cara yang mana. Yang pasti dalam pengerjaannya kalian menggunakan cara 1 atau 2 dalam menjumlah atau mengurangi bilangan pecahan. Apabila penyebutnya belum sama, maka harus disamakan. Demikian penjelasan tentang menjumlah dan mengurangi pecahan campuran. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat dipahami. Agar lebih paham lagi, kalian banyak mencoba dan berlatih mengerjakan soal-soal latihan tentang bilangan pecahan. Nanti untuk lebih memahami, Ibu juga akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan. Demikian yang Ibu sampaikan. Sekian atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.